Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nuraini dari PMR Madya SMPN 1 Bojong Kijung. Pandemi virus corona tidak hanya melawan kesehatan fisik, namun juga melawan kesehatan mental. Lalu bagaimana agar mental tetap sehat dan kuat di masa pandemi? Saya akan memberikan beberapa tips. Tips pertama, melakukan aktivitas fisik berbagai olahraga ringan seperti lari kecil atau lompat di tempat. Dapat kamu lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh kamu akan memperbaiki hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood kamu. Dan jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk meningkatkan imun. Tips kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Bagaimana nutrisi tersebut dapat kamu peroleh dari nasi dan sereal, buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging, kacang-kacangan, dan susu. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh saja, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental kamu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang juga perlu dihentikan adalah kurang beristirahat atau sering begadang. Jika kurang beristirahat, kamu akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood kamu pun akan lebih tidak stabil. Tips keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, kamu bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kamu sukai, misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Tips kelima, lebih bijak memilih informasi. Batasi waktu kamu untuk menonton, membaca, atau mendengar berita mengalami pandemi, baik di televisi, media cetak, maupun media sosial, untuk mengurangi rasa cemas. Dan jangan menutupi diri sepenuhnya dari informasi yang penting. Pilih informasi yang kamu terima secara kritis dan bijak. Dapatkan informasi mengenai pandemi virus corona hanya dari sumber yang terpercaya. Tips keenam, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, rekan kerja kamu, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Dan kamu bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang kamu rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang kamu rasakan akan berkurang sehingga kamu bisa lebih tenang. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini, namun cobalah untuk selalu berpikir positif dan bersyukur jika stres dan ketakutan yang kamu terasa sangat berat. Jangan ragu berkomunikasi dengan psikolog atau psikiater. Nah, itu dia cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan Siamo Tuti Fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo Tuti Fratelli. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sahira Risma dari PMR Madya SMPN 1 Bojong Kijung. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat ditularkan dari satu individu ke individu lain. COVID-19 berdampak ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menimbulkan rasa takut dan cemas pada setiap orang. COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga mengancam kesehatan mental setiap orang. Mungkin banyak dari teman-teman yang merasakan stres hingga cemas saat menghadapi pandemi ini. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus berpikir positif. Kita harus optimis bahwa kejadian pasti ada hikmahnya. Yang kedua,
Melakukan hobi. Jika kamu bingung bagaimana cara mencurahkan segala emosimu, kamu dapat mencoba melakukan hobimu seperti mendengarkan lagu, memasak, menonton film, membuat karya, dan sebagainya. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan. Mengonsumsi makanan bergizi tidak hanya untuk menjaga kesehatan fisik, tapi juga dapat menjaga kesehatan mental. Keempat, melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa cemas, dan memperbaiki mood. Kelima, lebih bijak memilah informasi. Hal ini dilakukan dengan membatasi waktu menonton, membaca, mendengar berita terkait pandemi ini. Keenam, menjaga komunikasi. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, dengan melalui telepon, chat, atau video call. Perlu kita ketahui ya teman-teman, rasa cemas menghadapi pandemi ini merupakan satu hal yang wajar, namun jangan berlebihan ya. Untuk itu kita tetap stay at home dan membagikan informasi yang positif sehingga kita dapat sehat secara fisik maupun mental. Nah, itu dia cara menjaga kesehatan mental selama pandemi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Siamo Tutti Fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Imas Masito dari PMR Madya SMPN 1 Bojong Picung. Tidak hanya menjaga fisik, kesehatan mental pun bisa terpengaruh oleh pandemi ini. Lalu bagaimana sih caranya kita bisa menjaga kesehatan mental di tengah pandemi? Yang pertama, kita tidak boleh terlalu cepat menganggap berita yang beredar di luar sana itu benar, supaya kita tidak merasa panik ataupun cemas. Kita harus berhati-hati dalam menerima informasi dan pastikan berita yang kita dapat yang terpercaya. Yang kedua adalah kita harus tetap berkomunikasi dengan keluarga, saudara, ataupun teman. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di zaman sekarang supaya kita bisa menerima atau memberi informasi baik. Dan yang ketiga, kita harus menghindari minuman beralkohol, narkoba, dan rokok supaya menghindari dari mood yang tidak baik. Alkohol, narkoba, dan rokok dapat juga memicu kesehatan mental dan fisik. Dampak positif yang didapat dari barang tersebut adalah hanya bersifat sementara. Yang keempat, jika perasaan yang negatif tetap muncul dan tidak ada perubahan, kita harus segera cari bantuan profesional di bidangnya dan jangan diabaikan dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi, yang kita lakukan harus tetap memberi dukungan kepada satu sama lain dalam sikap positif dan optimis. Saya akhiri dengan Siamo Tutti Fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.